Kita dari kelompok 2, kelas 9C. Hari ini kita mendatangi sebuah peternakan untuk mewawancarai seorang CEO of peternakan bebek yang juga memproduksi telur asin hingga memasarkannya. Kita mau ngewawancarain narasumber namanya Om Idris. Ini yang nanti bakal ngejelasin gimana sih proses-proses telur asin dari mulai dari bebeknya langsung, cara ngerawat bebeknya supaya telurnya ini berkualitas, terus sampai ke pemasarannya. Ikutin terus ya, let's go! Kita dari SMP Negeri 34 Bandung dapat tugas bahasa Indonesia mengenai wawancara soal teks prosedur. Sebelumnya kenalin, saya Anja Naema Dharmanegara. Saya Salistia Fazalani. Saya Rizana Fiera Sahara. Dan yang di belakang kamera Raisa. Bisa penyanyi. Terus gimana? Kalau boleh tahu mau nanya nama panggilannya dulu boleh? Yang panggil siapa? Om. Iya. Idris Mustafa. Mau langsung ke pertanyaannya boleh? Oke, boleh, silakan. Pertanyaan pertama, gimana sih cara ngebedain telur bebek yang bisa dikonsumsi sama yang nggak layak dikonsumsi? Bebek ya. Untuk bebek yang layak dikonsumsi itu adalah bebek yang fresh ya. Misalkan yang telur hari ini, telur kedua sampai telur ketiga minimal 5 hari lah bagus. Itu aman buat mau disimpan 2 minggu juga aman. Kalau telur bebek itu yang penting jangan masukin kulkas. Jangan dimasukin kulkas. Terus kemudian kalau telur yang jelek itu adalah telur yang kuningnya itu pecah. Kuningnya itu pecah, kemudian terkena panas yang berlebihan. Kalau misalkan terkena panas yang berlebihan, itu si kuningnya itu bisa jadi darah. Ada sel darah gitu, yang ditakutkan itu. Jadi telurnya itu bau pecah. Pertanyaan selanjutnya, yang namanya makhluk hidup itu kan harus dijaga dengan baik, harus sehat gitu kan. Terus perawatan seperti apa yang perlu dilakukan untuk menjaga bebek tetap sehat? Jawabannya ketika ngomongin makhluk hidup ya, kan ada porsinya masing-masing ya. Misalkan unggas itu kehidupannya kayak gimana, mau dikena air atau enggak. Nah itu tuh perlu dipertimbangkan kalau untuk ternak, karena yang kita butuhkan adalah hasil dari hewan tersebut. Jadi kalau misalkan bebek ada 2 opsi, mau kena air atau dikering. Maksudnya dikering itu nggak kena air. Nah itu pertama. Kalau misalkan yang sehat itu biasanya yang kena air. Itu lebih alami, kemudian proteinnya lebih alami, kemudian dia mandi tiap hari. Jadi pas dia pulang kandang itu bulunya juga bagus, mau dipegang-pegang juga nggak bau. Terus kalau misalkan yang di kering itu kan apa ya, kadang-kadang hewan itu suka makan enya sendiri. Makanya perlu apa ya, kalau istilahnya kamar mah kita teh harus di apa, pakai kain gitu, kemudian pakai hut badag. Hut badag itu adalah padi yang keras, cangkang padi yang keras. Nah jadi setiap minggunya teh perlu diganti pakai itu. Kemudian dari pakannya juga harus diperhatiin, kayak ini kan petelur ya. Kalau petelur itu harus terpenuhi proteinnya, karbohidratnya, kemudian gizinya. Nah itu perlu pertimbangan. Kemudian airnya juga harus banyak, karena apa ya, bebek itu kalau kurang minum itu bahaya sebenarnya, bisa efeknya kematian. Kemudian kalau misalkan sakit ada obat-obatnya, kayak misalkan kurang nih nafsu makan bebek nih, pakai daun gedang bisa. Kemudian karena udah modern biasanya Om udah pakai paracetamol, jadi lebih instan. Bebek bisa pakai paracetamol? Iya kan, paracetamol vitamin ya, vitamin buat numbuhin imun. Kan hewan juga ada imunnya ya. Oh iya. Gitu, jadi lebih apa ya, lebih berkembang lah. Nafsu makannya meningkat. Nafsu makannya meningkat. Kemudian kalau peralihan musim tuh yang paling bahaya itu
ketika hujan. Kalau hujan pasti badannya itu drop, telurnya itu pasti kurang gitu. Pasti itu. Dan itu teh siklus yang udah biasa. Sekarang kan kalau kita ngomongin makhluk ya harus merhatiin juga, masa dia telur tiap hari kan capek juga, minimal dia ada break. Kira-kira berapa jumlah induk bebek yang menjadi modal awal, dan pernahkah mengalami penurunan pendapatan atau apakah pernah mengalami penurunan produksi secara drastis? Kalau untuk masalah modal awal ya, jadi modal awal bebek itu minimal kalau ada gitu ya buat laba bersih buat kita itu minimal 50 ekor. Jadi dari 50 ekor itu minimal kita punya 3,5 juta. Jadi per bebek itu harganya ada yang 65, ada yang 75, ada yang 80. Kalau bebek muda yang baru bertelur kayak yang tadi itu harganya 90 modal awalnya itu. Nah, dari 50 bebek itu yang telur itu bisa 35, bisa 30 per harinya. Yang lebih bagus itu minimal 45, maksimal 45. Nah, otomatis 10% itu dipotong buat pakan. Itu modal awal dari bebek. Biasanya Om lebih langsung beli bebek petelur, karena durasi waktu 6 bulan lumayan nunggunya lama. Kemudian modal awalnya pembuatan kandang itu biasanya kurang lebih cukuplah 1 juta, kayak beli terpal, kemudian kayak beli bambu-bambu. Oke, itu untuk modal awal ya. Sekarang apakah Om pernah mengalami turun produksi? Udah, itu adalah di musim penghujan. Kemudian karena suhu. Kemudian karena peremajaan kembali. Jadi bebek teh ada istilah ganti baju, ganti bulu. Jadi si bulu-bulunya itu lepas dulu, kemudian setelah 3 minggu dia tumbuh lagi, kemudian dia bertelur lagi. Kemudian pernah mengalami kegagalan produksi, pernah malahan bulan-bulan 2 bulan kemarin Om tuh hampir kan punya 150 bebek, itu 75 piece mati semua serentak. Itu dikarenakan karena musim virus, ada flu babi, flu burung, dan mungkin kelalaian dari Om lah, kekurangan vitamin mungkin bebeknya, atau biasanya sih ada yang dari pakan juga yang nggak baik gitu, yang nggak cocok buat bebek. Bagaimana cara pembuatan proses telur asin bisa tahap sampai ke pemasaran? Pembuatan dok asin, jadi telur yang telur yang udah keluar dari bebek biasanya itu dikumpulin dulu untuk mencakup pasar ya. Contohnya pasar yang dibutuhin Om Idris itu misalkan 200 butir. Nah, Om Idris kumpulin dulu telurnya biar sampai 200 butir. Kemudian fermentasi. Jadi fermentasi ini pakai untuk endok asin ya. Pakai lebu. Tahu lebu kalian? Genjet ini bahaya emang. Lebu itu kayak semacam kayu bakar, bubuk kayu bakar. Kemudian dikasih garam. Nah, itu teh difermentasi hampir selama 2 minggu. Jadi untuk produksi endok asin itu nggak bisa kita bikin, kita jadi, enggak. Jadi uangnya itu perlu disimpan dulu hampir 2 minggu, udah 2 minggu baru bongkar. Terus kita rebus. Minimal itu perebusannya 5 jam biar matangnya maksimal. Kemudian si kuning telurnya itu kayak ada minyak. Nah, itu yang bagus biasanya kalau telur asin itu. Kemudian untuk pasarnya ya
kita tinggal ikhtiar, kita hajar kayak warteg, kemudian kayak oleh-oleh, kemudian karena telur asin ini malahan ada yang lebih keren, saus telur asin kalau nggak salah. Dah itu teh udah laku di luar negeri, malahan ada yang ekspor ke Thailand, Belanda, itu pakai saus telur asin. Jadi udah luas sih pasarnya, tinggal apa ya, tinggal kita marketnya tepat sasaran aja. Karena kan telur asin bisa juga jadi topping ya, topping makan. Pernah kalian makan telur asin? Gimana? Pernah katanya. Ya kayak gitu sih. Cukup sekian wawancara kami mengenai proses pengolahan telur asin dari mulai pengembangan bebeknya sampai ke tahap pemasaran telur asin. Terima kasih banyak yang udah mau nonton. Terima kasih banyak Om Idris atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Kami dari kelas 9C pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. We never go out of style. We never go out of style. Risma nggak kelihatan. Kita berpetualang bisa. Ya, kita akan ke sawah ya. Perjuangan sekali tegas ini. Bersama pengusaha negara. Nanti sebentar lagi bakal ketemu anjing. Ya sebentar lah ya. Oh iya, masih lama ketemu guguk. Yeay. Kalau itu buat apa? Kalau itu buat apa kotaknya? Yang kecil. Oh. Boleh ngevideoin bibitnya nggak? Itu teh Bedanya yang di sini sama di sana. 3 mingguan. Ini baru lahir. Ini baru 1 tahun, ini baru 6 bulan. Jadi kelihatan dari bulunya. Nyanya tuh. Nyanya tuh biru dari itu. Pas berojo aku biru. Ada ngecat kan. Ada ngecat di jero. 6 bulan. Dia 6 bulannya mulai belajar nelur, dari mulai kecil, gede. 6 bulan itu batas usianya ya, kalau telurnya bagus 200 telur per ekor. Wah, per ekor dalam jangka waktu? Ya misalkan berapa tahun berarti, minimal 2 tahun. Oh, 2 tahun itu berproduksi terus sampai 200. Minimal telur yang bagus itu dari bebeknya, dari 1 ekor itu 200 butir. Nah kan bebek mah tiap hari. Oh, tiap hari? Tiap hari bertelur, cuman kalau nggak ada jantan di dalam telurnya. Cuma bisa dikonsumsi yang nanti dijual. Sedangkan kalau telur yang di dalamnya itu ada spermanya, itu bisa dijadiin induk yang baru. Bisa ditetes. Bisa dikembangbiakan. Cara pengembangbiakannya? Ya ada yang pakai mesin, rata-rata pakai mesin sekarang di era modern. Kalau dulu masih pakai entok. Terus sekarang itu udah ada mesinnya. Jadi Cara ngebedain. diteropong, Oh, diteropong. pakai sensor. Iya, pakai senter dibuludin gitu. Jadi kalau ada yang ada sperma itu kelihatan kayak ada, kalau di kulit kayak ada jerawat. Oh. Nah jerawat kayak gitu. Berarti satu-satu diliatin gitu. Iya, satu-satu dilihatin. Nah yang Anjing, Dia dijadiin BTS loh. anjing, dadah. Anjing, dadah. Dadah. Monyet. Nyet. Temannya si Embes. Oh, ada mbak saya di dia. Gak bisa di zoom kalau depan
Minum. Gitu halus. Yes, milik. Di. Masa minum cuma segitu? Tadi cireng, misalnya roti, aroma, lakio, sayur. Yang pentingnya jauh banyak. Yang pentingnya jauh. Mana nyerah, mana jauh. Jadi, Zoom jangan. Boleh. Kalau kurang nggak usah dimasukin. parah kalau itu nak. Yang itu bukan? Oke, oh. Bapak teuing ngalana tuh. Ada eta ngalamun kitu kunaon Midris? Bebek introvert. Diam. Udah kenyang. Oh, udah kenyang. Proteinnya udah. Istirahat gitu. Udah gitu aja. Udah. Sok. Mulus banget. Mulus ya. Seperti tidak ada pori-pori. Hancur. Jangan dipotong. Ada yang nggak dipotong sayang? Nih, ini jangan dipotong ya. Yeay, sudah. Mungkin